Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sekarang mereka bertemu satu sama lain seperti ini, tidak ada cara untuk rekonsiliasi. Bagi Shihao, ini akan menjadi pertempuran besar antara hidup dan mati. Anak muda Istana Abadi mengangkat tombak kosong dengan satu tangan, mengarahkannya ke selatan menuju langit. Simbol di pupilnya bersinar cemerlang, dan rambut hitamnya berserakan. Ada aura tak terkalahkan untuk sosoknya. Di alam yang lebih tinggi, pada generasi muda ini, ia dikenal sebagai gunung yang tidak dapat diatasi. Hanya beberapa jenius tersembunyi warisan lama yang memiliki kesempatan untuk melawannya. Ci! Tombak besar itu terbang melintasi langit, membawa serta kekuatan kosong yang kabur. Energi pembunuhan yang luar biasa meletus, meretas dirinya ke arah Shihao. Tidak ada kata yang tertukar. Pertempuran dimulai begitu saja. Dewa Iblis Agung maju selangkah, menghalangi di depan Shihao. Energi hitam dan putih muncul, membentuk susunan perlindungan tubuh abu-abu. Dia akan mengambil tindakan di tempat Shihao, karena dia merasa bahwa orang ini terlalu menakutkan. Biarkan aku membawanya sendirian, kata Shihao. Dia mengeluarkan tungku pil, niat membunuhnya melonjak. Kamu baru saja memasuki alam pakar tertinggi, sementara dia sudah berada di lingkaran besar. Anda bukan lawannya sekarang. Dewa Iblis Agung mengerutkan kening, merasa sangat khawatir. Shihao menggelengkan kepalanya. Dia bersikeras untuk mengambil tindakan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu perbedaan alam kultivasi di antara mereka berdua? Namun, dia juga tidak ingin kakeknya mengambil risiko, karena yang lebih tua hanya memiliki satu tangan. Energi yin di tubuhnya juga belum dimurnikan, jadi dia berada dalam kondisi yang lebih buruk untuk bertarung. Kiang. Pada saat ini, tombak pertempuran itu dibantai. Suara ilahi yang memekakkan telinga mengalir di udara. Meskipun masih ada sedikit jarak antara kedua belah pihak, pemuda hebat dari Istana Abadi itu terlalu luar biasa. Fight Halberd bersinar, menjadi berkilauan dan tembus pandang saat diretas ke depan. Shihao bersikeras untuk mengambil tindakan, menggunakan tungku pil untuk menghadapi serangan ini. Dewa Iblis hebat menghela nafas dan hanya bisa mundur. Namun, dia memperhatikan dengan cermat. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada cucunya ini, apapun yang terjadi. Sial! Dunia bergetar ringan. Suara Dao terdengar di seluruh dunia. Pelangi ilahi yang dingin meletus, berhamburan seperti bunga darah. Itu sangat tidak jelas. Void Halberd sangat menakutkan. Itu meretas, menyerang tungku pil seukuran kepalan tangan dan menyebabkan sinar demi sinar cahaya keberuntungan yang cemerlang meletus. Seolah-olah darah mengalir melalui tempat ini. Serangan ini membuatnya tampak seolah-olah langit runtuh. Simbol terjalin. Simbol misterius muncul satu demi satu, mengukir diri mereka sendiri dalam kehampaan. Suara luar biasa yang terdengar di udara terdengar seolah-olah gunung dan sungai runtuh. Itu benar-benar memekakkan telinga. Shihao sangat terguncang. Dia menghadapi serangan ini secara langsung dengan tungku pil di tangannya. Lengannya terasa sangat mati rasa sakit yang hebat menderanya. Itu membuatnya merasakan gelombang alarm. Lagi pula, orang ini sangat tangguh. Ini adalah musuh terbesar yang dia temui sejak dia mengungkapkan dirinya kepada dunia. Lupakan yang lainnya, hanya dagingnya saja sudah sangat menakutkan. Dia seperti naga sejati berbentuk manusia dengan daging abadi. Anak muda yang hebat dari Immortal Palace terkejut. Serangannya sebenarnya tidak dapat melukai pihak lain. Dari sudut pandangnya, ranah kultivasi lawannya lebih rendah dari miliknya,
jadi dia seharusnya langsung diretas sampai mati. Disinilah pewaris dari Istana Abadi mendapatkan kepercayaan dirinya, keyakinan yang tak tertandingi di tingkat yang sama. Ini adalah harga dirinya, dan juga mengapa dia merasa bisa mengabaikan semua teman sebayanya. Selama ranah kultivasi seseorang lebih rendah darinya, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Dia akan dengan cepat membunuh mereka. Setelah tabrakan tadi, tidak ada jeda. Halberd kekosongan besar mengubah arah. Kabut kabur melonjak, dan seperti sesuatu yang terbang di luar angkasa, ia melepaskan cahaya menyilaukan sebelum meretas sekali lagi. Ini adalah pancaran menakjubkan yang menerangi seluruh langit. Banyak orang bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu terhadap apa yang terjadi dan langsung dipenggal kepalanya. Itu karena halberd besar itu disempurnakan dari tulang binatang kosong yang tak ternilai harganya, sehingga bisa dengan cepat mengiris kekosongan dan langsung muncul di depan musuh. Jarak beberapa ratus hang ini, untuk tombak, sama dengan beberapa inci. Cahaya abadi yang dingin dan cemerlang meletus. Tombak besar itu turun, tampaknya meretas leher Shihao. Ada cahaya warna-warni merah yang tersebar, menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Apakah ini darah? Kepalanya bisa jatuh. Napas semua orang berhenti sejenak. Mereka semua berpikir apa yang akan terjadi jika mereka berada di tempat Shihao, adegan seperti apa yang akan terjadi nanti. Mungkin mereka akan mati di sana. Cahaya merah menyala. Itu adalah kabut berdarah yang menyelimuti udara, tidak jelas dan suram. Akhirnya sudah diputuskan. Pemuda hebat dari Istana Abadi telah membunuh Raja Iblis Muda. Ketika mereka melihat adegan ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia terlalu cepat. Pewaris Istana Abadi berani dan kuat. Apakah dia membunuh lawannya hanya dengan 2 serangan? Ini adalah jenis sikap tak tertandingi yang membuat hati semua orang bergetar. Siapa yang bisa menahannya? Ini hanya hal yang mustahil. Di daerah itu, cahaya merah yang dingin dan cemerlang meletus. Kabut berwarna cerah berputar-putar dengan cara yang sangat mengejutkan. Apakah itu darah Raja Iblis Muda? Itu membuat jantung seseorang melompat. Ini terlalu cepat. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi benar-benar terlalu menakutkan, benar-benar tak tertandingi. Semua orang menggigil dalam hati. Siapa yang bisa melawan dia? Apakah bahkan Raja Iblis Muda akan dikalahkan? Kita harus memahami bahwa Shihao telah mengalahkan beberapa bakat luar biasa, namun sekarang dia benar-benar menemukan kesimpulan seperti ini. Namun, beberapa orang diam-diam menonton, misalnya kakek 15, Peri Yu Chen, dan bakat luar biasa lainnya. Tidak, kalian semua salah, kata seorang penatua. Cahaya merah mengalir. Meskipun terlihat seperti darah, itu bukanlah darah. Masih ada sosok di sana dengan kepala masih di pundaknya. Beberapa orang tercengang. Mereka menatap ke arah itu, memperlihatkan ekspresi terkejut. Artefak berharga macam apa ini? Sepertinya ada darah yang mengalir. Bakat luar biasa terkejut. Kemudian matanya mulai bersinar cemerlang saat dia menatap tungku pil seukuran kepalan tangan itu. Tangan kiri Shihao memegang tungku, sementara tangan kanannya memegang tutup tungku. Dia bahkan memegang penutup itu di lehernya untuk menghentikan halberd yang kosong. Sampul ini memiliki True Phoenix yang bertumpu di atasnya yang jelas. Dalam warna tanah ada kecemerlangan warna-warni merah. Seolah-olah darah mengalir di dalamnya, membuatnya terlihat sangat hidup. Tombak besar datang terlalu tiba-tiba. Jika itu orang lain, mereka pasti akan diretas sampai mati. Disinilah pemuda agung Immortal Palace itu menakutkan. Itu bisa memutuskan hidup dan mati dalam sekejap, membantai musuh dalam sekejap. Kekuatan ilahinya tidak tertandingi. Hanya, Shihao menghentikannya.
Dia cepat seperti kilat, tangannya yang memegang tutupnya memblokir tombak, membuat Phoenix di permukaannya tampak hidup kembali. Bulu-bulunya terbuka dan tertutup, dan cahaya warna-warni merah menyala. Kabut warna-warni menyelimuti udara, seolah-olah darah berceceran di mana-mana. Tungku pil sederhana dan tanpa hiasan. Tubuh Tungku memiliki naga sejati melingkari ketiga kakinya. Sementara itu, ada Phoenix sejati yang beristirahat di tutupnya dan melihat ke bawah. Mereka semua sangat hidup. Tepat pada saat itu, Shihao mulai beraksi. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Tangan kanannya yang memegang tutup Tungku hancur ke bawah. Tungku ini menerima dukungan simbol. Dengan cepat bertambah besar, menjadi seperti perisai. Ini melepaskan cahaya kabur, dan kemudian lampu warna-warni merah melonjak. Seolah-olah Phoenix sejati sedang mengalami kelahiran kembali, dikelilingi oleh api. Serangan ini membawa suara Dao, serta teriakan Phoenix yang samar. Itu mengejutkan semua orang sampai jiwa mereka mulai terbelah. Banyak orang terkesiap. Raja Iblis Muda ini benar-benar tidak sederhana. Tidak hanya dia tidak terluka, dia bahkan agresif untuk membunuh anak muda Istana Abadi. Dia benar-benar berani dan kuat. Tutup Tungku membesar, berubah menjadi perisai True Phoenix yang berkilau. Itu diacungkan oleh Shihao, menghancurkan ke bawah seperti gunung. Ci! Anak muda yang hebat dari Istana Abadi menggerakkan tombak secara horizontal, menggunakan tiang untuk memblokir serangan ini. Gerakannya sangat cepat, jauh melebihi pemahaman orang normal. Sebuah dang terdengar. Telinga semua orang mulai berdenging dengan suara weng-weng. Tempat ini mulai terdistorsi. Petir turun dari langit yang cerah dan guntur bergemuruh. Pada kenyataannya, ini semua disebabkan oleh tabrakan keduanya, suara yang dihasilkan oleh percikan api dan bentrokan yang dihasilkan oleh senjata yang melakukan kontak. Itu terlalu luar biasa. Mereka menentang surga. Ini adalah apa yang semua orang pikirkan. Mereka semua sangat terguncang. Sebenarnya ada seseorang yang berani melawan pewaris Istana Immortal secara langsung seperti ini. Sebuah hong terdengar. Shihao mulai mengacungkan tutup Tungku lagi. Teriakan Phoenix sejati terdengar, dan cahaya warna-warni merah membanjiri langit. Dia dikelilingi oleh gambar Phoenix Void yang memancarkan cahaya abadi. Itu melemparkan dirinya ke depan. Ini mengguncang hati semua orang. Mereka berdua bertukar gerakan seperti ini dengan cara yang sangat ganas. Itu kacau dan mengejutkan dunia. Tak satu pun dari keduanya mengatakan apa-apa. Setiap sejak mereka bentrok saat bertemu, tidak ada satu kata pun tambahan. Namun, jenis adegan sombong ini sudah cukup untuk membuat semua penonton terguncang. Sial! Suara ilahi yang memekakkan telinga terdengar di udara, ke titik di mana orang lain merasa sulit untuk bertahan, seolah-olah telinga mereka akan pecah. Cahaya warna-warni ilahi terus melonjak, disertai dengan kabut menakutkan yang menyerupai energi kacau. Tabrakan hebat yang sangat hebat terjadi, dan kemudian terulang 8 atau 9 kali. Seolah-olah surga menurunkan hukuman ilahi mereka dari atas. Shihao juga cukup terkejut. Dia tahu bahwa dia menghadapi lawan yang sangat kuat. Ketika tangan pihak lain bergerak, kekuatan ilahi akan mengguncang dunia. Paling tidak, di generasi muda, sulit baginya untuk menemukan lawan. Seseorang yang sekuat dia tangannya terguncang sampai mati rasa dan sakit. Dia bisa merasakan gelombang rasa sakit dari mereka. Pemuda hebat Immortal Palace yang mampu mengabaikan orang-orang di generasinya bukan hanya rumor kosong. Pemuda lampu emas tidak muncul, dan pewaris rahasia dari warisan kuno yang agung juga tidak pernah muncul, jadi siapa yang bisa melawannya? Namun, Shihao percaya bahwa tangan pihak lain juga tidak terlalu baik saat ini, karena dia bisa melihat simbol yang berkedip-kedip di mata pihak lain.
jelas bahwa dia juga cukup terkejut. Singkatnya, daging kedua individu harus kuat sampai ekstrim. Kamu cukup pintar, tahu cara bermain dengan kekuatanmu. Pemuda agung Immortal Palace berkata dengan lembut. Rambut hitamnya berserakan, sekelilingnya melilit simbol dewa. Seolah-olah seorang raja abadi telah turun ke dunia ini, yang tak terkalahkan. Dia terus-menerus menghadapi serangan ganas Shihao. Meskipun matanya menunjukkan keterkejutan, dia masih tetap tenang dan tenang, seolah-olah semuanya masih dalam kendalinya. Shihao memahami niatnya, karena dia memutuskan untuk menarik jarak segera setelah mereka mulai menyerang untuk bertarung dalam pertarungan kekuatan fisik daripada memilih untuk menjauh dan bertarung dalam pertarungan simbol. Itu karena dia jelas pada fakta bahwa ranah kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya, dan kekuatan magisnya kuat seperti lautan. Jika mereka benar-benar akan menggunakan semua jenis teknik simbol misterius, maka dia akan dirugikan. Meskipun kekuatan suci pihak lain mengguncang dunia, dagingnya juga tidak lebih lemah dari orang lain. Relatif berbicara, ini adalah jarak yang sangat pendek di mana serangan fisik tercapai, itulah sebabnya dia melakukan pertempuran jarak dekat. Sial! Suara gemetar langit lainnya terdengar di udara. Lengan Shihao menjadi mati rasa. Area antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah, dan darah memercik keluar. Ini membuatnya merasa terkejut. Lagi pula, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Dia menatap telapak tangan pihak lain, ingin tahu apakah ini juga berlaku untuk musuh besarnya. Namun, ada simbol emas di sekitar area itu, membuatnya sulit untuk melihat keadaan lawannya. Namun, dia percaya bahwa area antara ibu jari dan telunjuk pihak lain juga terbelah. Anak muda yang hebat dari Immortal Palace tidak mengungkapkan kegembiraan atau kekhawatiran. Wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Meskipun dia sudah berbicara tentang keadaan dan metode Shihao, dia masih tidak memisahkan jarak, terus bertarung dalam pertempuran jarak dekat ini. Tentu saja, mereka juga mengaktifkan simbol. Semua jenis simbol misterius meletus. Namun, jenis kekuatan ini ditentang oleh dua senjata. Cahaya berkobar meletus di dalam tungku pil dan tombak pertempuran kosong, dan kemudian semuanya menghilang. Betapa hebatnya, dia sudah bertukar lebih dari 10 serangan dengan yang muda hebat dari Istana Abadi. Seseorang menghela nafas kagum. Dari evaluasi ini saja, orang bisa tahu betapa menakutkannya, gunung yang tidak dapat diatasi, ini dalam generasi muda ini. Selama ada orang yang mau bertarung melawannya dan tidak akan kalah, itu sudah sangat menakjubkan. Yu Chen berdiri di kejauhan, pakaian putihnya berkibar-kibar, memberinya penampilan dunia lain. Kecantikan dan gayanya tak tertandingi. Dia sangat terkejut, matanya yang cerdas berkilauan dengan cahaya warna-warni ilahi saat mereka menatap Shihao. Dia merasa orang ini agak akrab, seolah-olah dia merasakan deja vu. Namun, dia tidak bisa melihat melalui orang ini. Dia menggunakan kilat dan guntur untuk melindungi tubuhnya, dan teknik ini belum pernah terlihat sebelumnya. Dia benar-benar terkejut. Orang ini baru saja memasuki ranah ahli tertinggi, namun dia sudah bisa bersaing dengan pewaris Istana Abadi. Dagingnya mengandung kekuatan ilahi yang mengguncang dunia, benar-benar mampu mengabaikan alam yang lebih tinggi. Matanya mengalir dengan cahaya dan meletus dengan cahaya warna-warni ilahi 5 warna. Dia dengan hati-hati menatap Shihao, memperhatikan setiap gerakannya. Di sisi lain, Dewa Iblis Agung mengerutkan kening. Dia sangat khawatir. Alam kultivasi cucunya sedikit lebih rendah, jadi dia takut dia akan menderita bencana. Pertempuran ini mengejutkan seluruh dunia rahasia. Tidak diketahui berapa banyak makhluk yang bergegas. Sementara itu, ketika talenta luar biasa yang sombong dan arogan itu mendapatkan berita, mereka yang bisa datang semuanya muncul. Selain itu,
berita tentang pertempuran ini dengan cepat menyebar ke dunia luar. Di pintu masuk alam rahasia, ketika seseorang muncul di altar dan membawa berita kembali, semua orang menjadi tercengang. Raja Iblis Muda berani bersaing dengan pewaris Istana Abadi? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.